Oke, kita mulai saja. One Stop Body Needs. Welcome to Osboncast with me, Tata. This is our Oke. first Osboncast. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Pastinya udah pada tahu ini yang tahun 2000-an nonton sinetron Bidadari, ya kan? Nah, sebelum acting, beliau juga adalah atlet judo dan taekwondo. Pernah menjadi model dan beberapa kali ikut fashion show. Pernah nyanyi juga. Nah, tuh siapa ya kan? Terus di Instagramnya tuh sekarang nih beliau lagi ada project syuting nih ya kan, syuting film. Nah, ada fun fact yang lucu nih. Pernah dikeroyok nih dan dipalak saat SMP sama 10 orang tapi menang ya kan? Ya iyalah secara atlet judo sama taekwondo masa nggak menang ya say. Oke, nah sekarang kita panggilkan saja. Siapa ayo ada yang sudah tahu? Oke, Kak Marcelino Refran, selamat sore, apa kabar? Luar biasa baik. Aduh, Masya Allah. Terima kasih loh ya untuk waktunya loh. Osboners, jadi kami melakukan proses syuting ini dengan Zoom. Jadi kami masing-masing di tempat masing-masing begitu ya. Jadi podcastnya, Osboncastnya itu dilakukan di tempat masing-masing. Jadi bayangkan betapa luar biasanya para influencer-influencernya Osbon Gym. So, Kak Marcel nih, sekarang kan rada ribet ya Kak dengan kehidupan yang semuanya serba hektik ya setelah dari corona ini. Kakak gimana sih cara menjaga agar kakak tuh work life balance-nya seperti apa ya kak? Dengan jadwal syuting yang padat merayap ini gitu loh. Hmm. Oke, jadi gini sih, untuk saya sih kesibukan udah pasti lah ya. Cuman bagaimana kita bisa tetap mempertahankan bahwa kondisi kita tuh tetap nyaman, baik baik waktu bersama keluarga dan apa namanya juga tetap berolahraga. Nah, kita tuh harus bisa memanage bagaimana kita tetap punya energi, terus kita juga punya cukup apa namanya stamina. Karena kan yang pasti dengan bertambahnya usia ya, kita ngomongin usia nih. Setelah COVID kan banyak orang melewati era masa-masa mager tuh. Mhm, betul, Jadi betul otomatis banget kak. ada yang tertatih-tatih gitu untuk back to apa healthy lifestyle. Susah banget ya, yang tadinya rebahan Rebahan mulu. rebahan. Mhm. Nah, jadi otomatis kalau untuk saya kerasa banget sih, I've been there. Jadi bagaimana kalau saya bisa menjelaskan supaya kita tetap fit, karena aku juga pernah merasa di satu titik yang benar-benar eh, cepet capek, stamina nafasnya pendek, naik tangga kayak lutut udah mulai cenat-cenut, ya kan? Terus duduk lama pas mau berdiri, kayaknya ada struggle gitu. Nah, mau nggak mau, gimana tuh caranya? Jangan dijadikan alasan, ya gue udah umur segini, what do you expect gitu. Ya udah, kalau pada saat kita ngomong kayak begitu kan kayak terima nasib ya. Padahal sementara ya kayak kayak aku masih ada anak yang aku harus urusin, jadi otomatis salah satu trigger saya untuk bangkit, untuk menjadi lebih kuat dan lebih bersemangat ya keluarga sih ya. Karena saya punya target motivasi itu tuh adalah pengen nemenin anak-anak sampai gede gitu. Jadi itulah yang memulai saya untuk terus no pain no gain dan ya udah kalau udah menjadi satu habit otomatis yang bilang-bilang pegel tadi tambah umur kayaknya minum air dikit gemuk atau bergaulnya sama minyak angin melulu. Banyak kan itu joke-joke di medsos seperti itu. Tapi ternyata enggak. Saya nggak pernah tuh bentar-bentar minyak angin, minyak kayu putih, enggak tuh. Ya paling kalau misalnya uh, lutut saya tuh yang kiri memang saya pernah ada satu cedera. Waktu tahun 90-an tapi ya. Itu waktu syuting sinetron action, saya mengalami kecelakaan cukup serius, celaka motor. Nah itu kadang-kadang pas sekarang di usia sekarang suka balik-balik lagi. Tapi itu tidak boleh menjadi momok.
Jadi saya tetap latihan kaki untuk memperkuat ototnya. Ya itulah salah satu contohnya. Luar biasa. Aduh. Aduh, Padahal padahal udah udah pernah pernah injury injury ya ya Kak, Kak, tapi tapi masih masih tetap tetap Iya. harus harus bersemangat. bersemangat. Tapi berarti pada intinya adalah semangat itu balik lagi ke diri sendiri ya Kak. The great motivator is ourselves ya Kak ya. Kita bertanggung jawab pada usia kita, Yes, Yes, pada diri yes, sendiri. yes. yes, Setuju, setuju, setuju. setuju. Pada diri sendiri. Setuju, Setuju, setuju. setuju. Kak, Kak, by the way sekarang lagi sibuk sibuk acting acting apakah apakah film apa Kak untuk untuk syutingnya? syutingnya? Sekarang kemarin sih saya udah belum lama ini baru menyelesaikan 2 web series ya, dan dua-duanya itu rencananya tayangnya di WTV. Oke. Oke. Jadi sekarang lagi udah langsung, padahal baru minggu lalu tuh baru selesai yang satunya. Ini udah langsung workshop, reading, sama pre-production, choreo untuk next web series yang terbaru. Boleh dibocorin nggak sih apaan judulnya Kak? Tentang apa gitu? Wah, belum boleh. Oh, belum Oh, boleh, belum Karena kita boleh ya? ada Oh, Oh, jangan begitu. dulu ngomong. Ah, tidak boleh dulu ya, guys. Oke, oke, ya Teknik sudah. Terus aku mau nanya lagi nih, kalau misalkan kan kakak sekarang lagi ada project nih ya. Terus olahraganya tuh kayak gimana nih ngatur waktunya? Secara kan katanya ya, kalau yang namanya syuting sinetron atau film apalagi, kan tuh jadwalnya luar biasa tuh Kak. Terus kakak olahraganya seperti apa untuk tetap mempertahankan kebugaran gitu kan? Biar nggak pakai minyak angin tadi gitu loh Kak. Ya, jadi gini aja sih sebenarnya, jangan apa ya, jangan dibawa stres, dinikmati. Jadi dinikmati itu ya maksudnya begini, kalau misalnya lagi nggak sibuk, oke kita intens, dar, hajar, latihan terus. Karena memang pada saat kita konsisten, nge-gym tiap hari, kalau orang yang jarang olahraga kalau nanya, "Sal, lu nge-gym tiap hari ya?" Iya, tiap hari ya, 6 kali seminggu. Orang baru dengernya begitu pasti udah imajinasinya udah kemana-mana. Gila nggak capek tuh. Sementara aku sekarang udah umur 50 tahun. Jadi pasti orang berpikiran, ih gimana caranya? Loh justru badan kita tuh cerdas. Badan kita tuh cerdas. Kalau kita misalnya memasukkan, ya istilahnya makan makanan yang nggak sehat ke badan kita, ya badan kita juga otomatis nggak sehat. Simple, just sesederhana itu. Kalau nggak pernah olahraga, ya udah terima nasib. Bergaulnya sama minyak angin berarti. Nah, kalau kita olahraga secara teratur, badan kita tuh cerdas. Ada yang mereka bilang, oh hormon testosteronnya tuh kalau udah umur 30-40 turun-turun terus. Terus ada yang namanya sarkopenia. Sarkopenia itu kehilangan otot 1% setelah usia 30. Dan bahkan bukan cuma 1%, bisa lebih dari 1%, bisa 5-10% kalau sama sekali tidak ada latihan olahraga yang apa? Strength training. Yang menggunakan beban Ya, gitu ya Kak. berarti pilihan gitu. Jadi gini, jadi kalau pas lagi kosong saya olahraga cukup intens. Kardio saya sih bukan lari ya, tapi saya kardionya bela diri. Jadi saya latihannya bela diri misalnya seperti karena saya dulu taekwondo, jadi saya banyak tendangan-tendangan ke sansat, terus juga pukulan, terus kalau untuk bela dirinya judo atau kadang-kadang Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi tetap saya kardio dan cross trainingnya seperti itu. Terus kemudian yang pasti adalah angkat beban. Dan angkat beban ya seberat yang saya bisa. Kalau saya udah terlalu berat ya saya nggak paksakan gitu. Tapi pasti akan weight-nya akan naik terus. Luar biasa. Kak, kakak kan ini udah terbiasa banget nih dengan olahraga yang konsisten gitu ya. Terus kakak juga ada anak nih. Apakah ini diturunkan genetika untuk mau hidup sehatnya selain makan yang sehat, olahraganya juga apakah mereka barengan sama kakak juga olahraga dari kecil atau mereka ya udah deh maunya mereka aja atau gimana tuh Kak? Pengertiannya sih gini aja sih. Anak mana sih yang umurnya yang masih umur 5 tahun tapi dia nggak mau lari-lari? Nggak ada kan? Setuju. Anak kan pada saat dia udah bisa jalan, setelah jalan dia pasti lari. Habis lari, ngapain? Manjat-manjat. Naik terus. Nah, kalau orang tua nggak ngikutin
anak seperti itu ya orang tuanya bakal kelabakan, malah mungkin tidur dong, istirahat dong. Loh, kenapa kita nggak ikutin? Nah, saya tuh dulu seperti itu. Anak saya aktif, ya udah saya juga ikutan aktif. Ngurusin mereka, maksudnya gendongin. Terus dia lari, saya kejar. Terus misalnya dia nggak mau di stroller, dia mau turun. Ya udah saya turun, saya pegangin. Saya gendong, karena pas saat kita gendong, kita kan melatih banyak. Kita bisa ngelatih core kita bisa ngelatih abs, kita bisa ngelatih bicep kita, shoulder kita. Dan pada saat kita taruh di atas, kita bisa squat. Kalau aku sih mengkondisikannya seperti itu. Jadi anak-anak itu waktu mereka masih kecil, saya jadiin gym tools. Gym tools itu artinya ya peralatan gym. Kalau kamu udah nggak ke fitness kan, ke gym kan nggak mungkin bawa anak bayi kita ya, balita kita kan, atau batita kita gitu. Ya anak kita aja yang kita jadiin alat untuk kita berolahraga gitu. Nah dengan bertambahnya usia kan, otomatis mereka udah mulai aktif. Ya udah kita tetap menjalankan olahraga kita. Kalau saya dulu kan senam bela diri, jadi otomatis eskul di sekolahnya aku masukin taekwondo, terus misalnya apa yang lain, saya ajakin latihan judo. Jadi nggak saya turunkan, tapi ya bersinergi aja, karena di sini kan bukan dia kan anak gue, bukan anaknya siapa gitu. Kalau anaknya siapa terus dia nggak punya olahraga, ya pasti anaknya juga gak akan olahraga. Percaya deh, refleksi dari anak itu adalah refleksi dari orang tuanya. Bener nggak? Benar banget. Saya bukannya mau ngejudge ya, tapi lihat, kalau ada anak kegemukan, lihat aja orang tuanya. Gemuk juga nggak? Jarang banget saya ngelihat anak gemuk, orang tuanya berotot. Jarang. Jarang ya Kak. Jarang banget. Kamu juga gitu kan? Coba kamu lihat. Misalnya kalau anaknya gemuk, terus bapaknya modelnya misalnya kayak Ade Rai. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Secara tidak langsung orang tua itu merefleksikan ke anaknya. Jadi dulu waktu saya mulai misalnya saya makan oatmeal dengan susu whey protein, terus saya pakai raisin. Anak saya pasti pengen nyobain. Dia lagi makan apa? Benar. Coba. Ini cobain aja. Dia coba. Ini ternyata enak. Mau dong? Udah kena. Kalau misalnya dia, Dedi, aku mau junk food. Enggak, kamu ikut sama Dedi. Kita makan yang bakar-bakar misalnya, atau yang grill-grill, atau yang rebus-rebus. Jadi ya kuncinya sih di orang tua ya. Jadi jangan dari kecil terus anaknya diajarin gym. Jangan. Justru harus sesuai dengan usianya. Jadi misalnya dia sukanya apa misalnya. Ya dia main di playground, ngerangkak itu kan kayak animal flows ya. Sekarang kan lagi ngetop animal flows ya. Animal flows, kalau saya dulu kan belajar capoeira. Jadi otomatis deket banget dengan animal flows. Karena kebetulan sahabat saya, Ferdi Bawanta juga, dia salah satu pencetus Indo-Barian. Jadi saya juga sama anak saya, dia ngerangkak, dia jalan mundur, aku ikut. Gitu. Jadi otomatis benefit buat ke saya juga gitu, dan benefitnya juga buat anak saya gitu. Jadi it's simple sih, bukan masalahnya diturunkan, enggak. Karena naturally human body itu adalah bergerak. Manusia-manusia modern aja yang malas gerak. Kaum rebahan Kak. Aduh. Tapi by the way Baswe nih Kak, aku mau tanya tentang aktivitas Kakak nih ya. Kalau misalkan Kakak nge-gym, kemarin aku lihat nih, Kakak nge-gym bareng anak nih ya. Berarti kan memang bener-bener Kakak sekarang tuh ngajakin mereka, karena memang udah usianya juga ya, sesuai dengan tadi Kakak info ya. Kakak nge-gym sama mereka nih di gym gitu kan, which is di Osborne. Itu karena memang mereka juga mau ya berarti. Iya. Dia mau, apalagi dia kan udah masuk usia akil balik ya, usia puber. Kalau anak sudah masuk usia puber kan berarti dia udah masuk ke badannya bertransformasi menjadi badan dewasa. Dan hormonnya dia berarti udah siap untuk bisa ditempa dengan latihan yang resistant training. Dan justru anak saya yang cewek malah minta, aku nggak mau yang kurus, letoy, atau badannya yang kayak gimana istilah orang sekarang bilangnya basah gitu kan. Dia malah mau ada muscle kenceng.
syukur kamu punya Dedi aku gitu. Iya Jadi benar-benar setuju ya aku setuju. juga coaching dia juga gitu. Dan kamu kok perempuan kan banyak latihan kaki dan saya juga senang latihan kaki karena justru pernah mengalami injury di kaki. Malah saya juga Oke. jadi senang malah latihan kaki. Malah ada orang kan pernah mengalami injury di kaki, akhirnya dia jadi kayak semacam trauma, akhirnya nggak mau latihan kaki. Padahal pada Ya, saat latihan kaki kan kita bukan stresnya ke tulang, tapi stresnya itu kan ke otot. setuju Stres yang benar. stres yang baik. Jadi jangan jangan selalu menganggap stres itu bad things. Stres itu kita butuh juga kalau untuk otot. Betul betul betul. Setuju banget. So berarti kakak selama ini kan ada aktivitas nge-gym nih ya sama anaknya kakak. Nah menurut Ya. kakak apa sih yang menarik latihannya kok di Osborne gitu nggak di fitness center lain? Kenapa tuh? Di Osborne itu kan pertama saya senang atmosfernya. Atmosfernya pertama AC-nya nggak terlalu dingin. Terus kemudian juga suasananya semua orang-orang yang latihan di situ tuh nggak yang latihan hore-hore. Mereka tuh Oke. serius training. Namanya juga kalau in public gym itu kan otomatis ya kita share alat dengan orang-orang lain gitu kan ya. Jadi Betul. itu sangat penting ya kita belajar bersosialisasi juga. Memang kadang-kadang ada latihannya tuh yang terlalu ini egois banget gitu. Tapi kan kalau di Osborne gitu semuanya kan pada latihannya serius dan seriusnya itu adalah saling suportif. Jadi saling support. Jadi misalnya kalau kita kadang-kadang nggak perlu kita ngomong, kadang-kadang kita lagi latihan, itu sudah selesai, terus mau pindah ke alat yang lain. Alat yang lainnya tuh udah ada yang pakai gitu. Tapi naturally kalau di Osborne itu kadang-kadang kita cuma kayak eye contact doang, cuma sebentar aja ngeliat senyum, pasti udah, oh mau sharing ya? Jadi kayak Hmm. gitu, gitu. Jadi udah saling paham gitu ya kak. Saling paham dan pertama alat-alatnya di Osborne itu tuh lengkap banget. Jadi mau body part, mau otot yang mana, mau upper body, mau back, mau latihan arm, mau latihan chest, kaki, otot calves, betis, itu semuanya fokus alat-alatnya tuh ada ke otot-otot masing-masing. Itu makanya jadi saya tuh seneng banget ngajakin anakku untuk latihan di sana karena ayo kita mau aku mau ini nih Dedi. Misalnya dia mau latihan glutes gitu kan. Itu di Osborne tuh lengkap untuk latihan glutes. Terus ya pokoknya macam-macam. Otot-otot yang ingin dilatih tuh ada alat khusus yang memang ke otot yang mau dilatih gitu. Keren banget deh. Jadi Hmm. kalau punya papahnya sesuai dengan kemauan anaknya, jadi pas banget jadinya. Tapi memang semua dibentuk dari kecil juga ya Kak. Jadi selaras ya sampai dengan besar, anak itu akan menjadikan orang tuanya sebagai role model ya Kak. Gitu Iya. ya. Dan Masya juga Allah. ya. Aku mau nanya deh, kan kakak juga sehat banget nih ya. Mohon maaf nih, udah umur 50 tapi masih keren nih. Pernah nggak sih ada cheating day gitu, makan yang gorengan gitu ya kan? Kayak saya, apakah pernah? Aku sih kalau cheating day sih nggak gorengan ya. Kayak kita Aduh, punya jangan. pilihan. Tapi tetap Apa dong? cheating. Kalau menurut saya sih nggak menganjurkan yang harus cheating all the time. Jadi gini Oke. tuh, seperti yang pernah aku bilang tadi kan, badan kita tuh cerdas. Dan Mm-mm. badan kita itu jangan kita batas-batasin gitu selama kita tidak pernah menggunakan sesuatu yang bersifat chemical ya. Kan banyak tuh ya yang suka pakai jalur pintas, pakai macem-macem. Nah, kalau aku tuh kan natural. Jadi aku tuh seneng kalau memang lagi pengen makan yang bersih, Mm-mm. ya itulah makanan kita yang sesungguhnya gitu yang diajarin dari bapak saya, kakek saya. Itu bukan diet sebenarnya, itu that's our natural foods. Nah, Tapi di lokasi syuting juga berarti sorry kakak bawa tetap makanan dari rumah nih, yang makanan sehat gitu ya? aku sih lebih banyak bawain proteinnya sendiri sih. Oh protein. Jadi misalnya aku bawain telur rebus 10 butir ke lokasi. Aduh, Terus 10 tidak kayak iya 10 butir. Kadang-kadang 15 sih. Jadi 5 pagi, 5 siang, 5 luar sore. biasa.
Kak, Terus gini deh Kak, aku mau nanya nih Kak. Kan ya secara ya Kak, ini mah secara curhat aja ya. Aku tuh sebenarnya pengen gitu ya mulai hidup sehat ya kan. Pasti banyak lah yang di luar sana juga sama kayak aku ya. kenapa kenapa sorry? Sehat gitu ya, pengen olahraga. Aduh, meni berat gitu rasanya. Itu harus gimana ya memulainya gitu. Kadang-kadang emosi sendiri sebenarnya. Ah besok ah gitu gue hidup sehatnya. Ah besok ah gitu gue olahraganya deh. Besok deh gue itu gimana ya biar cepet-cepet gitu kan. Karena keinginan kan ingin menurunkan 15 kilo, tapi apalah daya gitu. Besok lagi, besok lagi, besok lagi gitu kan. Gimana Hmm, tuh? paham sih, banyak juga sih yang nanya kapan mau mulai. Jadi gini, sebenarnya setiap orang sih punya strategi masing-masing sih. Tapi yang penting strategi itu diturutin. Jadi Gimana balik-balik tuh? lagi ya diri sendiri. Jadi kita biar siapin apa ya? Kalau mau latihan nggak usah neko-neko. Pokoknya gue mau nge-gym nih. Ya udah, mau ngapain dulu? Daftar aja. Ya udah mulai hari ini gitu. Misalnya pulang kantor, yuk kita mampir ke gym yang kita pengen gitu. Atau dapat info bagus seperti Osborne misalnya. Udah langsung datang aja. Datang ke sana, terus habis itu datang ke sana bukan cuma mau gue hari ini mau ngurusin member dulu deh. Kalau bisa sih udah punya sepatu ya. Terus untuk atasan nggak perlu macam-macam lah. Kalau punya celana pendek di rumah ya udah datang aja. Selama nggak pakai jeans latihan karena kan bukan cuma masalah kelihatannya tapi juga kan nggak nyaman dipakai. Kalau kita pakai baju olahraga pada tempatnya kan akan lebih nyaman ya kita latihan karena kan kita berkeringat dan otomatis endorfin kita juga keluar jadi haus dan sebagainya. Jadi kita pakailah baju yang enak gitu sirkulasinya. Dan just do it now. Maksudnya lakuin aja sekarang. Misal mau besok, ya udah beneran besok gitu. Bawa planning kayak aku ini selalu di mobil, aku selalu bawa tas gym aku. Mau nge-gym atau enggak. Kadang-kadang kan syuting kan kita nggak pernah tahu ya selesai jam berapa, hari ini jumlah scene-nya berapa. Tapi kalau misalnya di callingnya pagi, itu aku udah bawa sih. Karena aku tahu mungkin selesai siang atau sore, you have enough energy, mampir aja ke gym. Nggak harus 1 jam kok, nggak harus 2 jam. 45 minutes, 30 minutes. Yang penting kita tahu apa yang kita mau latih, misalnya 30 menit, berarti ya ototnya jangan otot yang besar. Misalnya otot yang kecil, arm atau abs, terus diselingin dengan kardio. Udah cukup kok, yang penting badan kita tuh ada gerak, dan jantung kita tuh, organ kita tuh dipergunakan sebaik-baiknya. Terus biar peredaran darahnya lancar. Terus jangan dulu target mau pengen ototnya, oh gue pengen gak mau gede-gede, gue gak mau shoulder gede, gue pengen ke fokusnya ke abs. Kita latihan body part yang mana aja, abs pasti akan kena. Jadi otomatis six pack juga akan jadi dengan sendirinya tanpa harus maunya latihan itu aja gitu. Latihan otot kaki kena juga perut, kena juga core, kena juga arm. Jadi pokoknya jangan mikir susah-susah. Kalau mulai olahraga mulai aja. Jadi jangan terlalu banyak di planning-planning yang nanti deh minggu depan deh. Atau ya mulai aja dari push up. Aja gitu ya Kak, mulai aja dulu gitu ya Kak ya intinya ya. Iya, mulai aja Aduh, dulu. mulai aja dulu ya sepertinya soalnya aku tuh mungkin pastilah banyak di luar sana yang kayak kebanyakan planning Kak, kebanyakan kayak preparation sebenarnya. Aduh, bajunya mesti matching sama sepatu gitu ya. Aduh, mesti begini, masih begitu. Antar dulu deh kalau enggak minggu depan gitu ya. Tapi benar kata Kakak. Ya udahlah, gas aja gitu ya, langsung aja join gitu. Udah gitu nggak usah dipikirin banyak-banyak ya Kak ya. Betul. Betul, Langsung betul, dilakuin betul. aja. Nanti kalau Iya badan benar. kita udah merasakan latihan secara kontinu, udah pasti kita udah nggak akan berhenti lagi. Badan kita tuh udah cerdas, udah adjust. Otomatis Soalnya badan kita udah banyak yang bilang tuh gini, ah nggak, gue nggak mau nge-gym gitu kan, nanti sakit gitu. Nah itu tuh gimana tuh Kak menurut Kakak? Soalnya nanti badannya nah sakit-sakit, yang bangun tidur sakit, naik tangga sakit lah ya kan? iya. Namanya mau memulai sesuatu yang baru kan pasti ada yang namanya kita harus beradaptasi. Ya kan? Jangankan nge-gym. Belajar nyetir aja juga kan harus adaptasi. Kan ada ilmunya. Tekniknya lu nyalain kunci mobil dulu, starter, terus pindahin ke drive atau misalnya kalau manual masuk gigi satu. Kan itu kan semuanya kan istilahnya ilmunya ya. Tapi kan kalau kita nggak berlatih lagi,
besok belajar nyetir lagi, lusa belajar nyetir lagi. Kan otomatis lama-lama kan kita udah paham gitu tekniknya apa. Begitu juga dengan olahraga. Kalau kita udah mulai, percaya memang akan ada pegel-pegel. Pegel-pegel itu artinya berarti latihan kita berhasil. Bukan berarti badan kita, "Ah, badan gua akhirnya gara-gara olahraga, gua sakit-sakitan, apa segala macam." Ya namanya juga human body. Kita tuh selama kita masih bernafas, kita akan bergaul dengan yang namanya sakit. Terutama kaum perempuan kan memang kodratnya akan sering merasa sakit ya. Betul, setiap Contohnya bulan. dan juga melahirkan loh. Oh iya betul betul. Kan kata perempuan lebih tahan sakit daripada laki-laki. Well, itu sih tergantung ya. Cuman pokoknya yang namanya pegel-pegel atau sakit karena latihan itu artinya latihan kita berhasil. Dan kalau sudah berhasil, berarti lanjut dong. Ya kan? Bukan sakit terus berhenti. Jadi otomatis ntar cuma jadinya menikmati badan-badan teman. Aduh, badan lu makin bagus. Padahal kita mulainya bareng. Akhirnya nyesel deh, aku nggak lanjut, lu terus. Iya lagi aku juga gitu. Terus? Kalau udah mulai, terusin, pegel itu akan hilang. Karena itu artinya badan kita sudah bertransformasi menjadi badan yang lebih baik. Luar biasa. Kak, aku kalau dari tadi tuh denger kakak tuh produktif banget, terus positif banget ya orangnya ya. Pernah nggak sih kakak kayak down gitu sampai ganggu aktivitas atau apa gitu? Pernah nggak sih ada hal yang bikin kakak down gitu kak? Terus mesti ngapain ya biar kakak balik lagi kayak stay on positive vibes lagi gitu? Pernah nggak sih kak Iya. ada kondisi kayak gitu? Kayak ya kalau kadang-kadang kan kalau perempuan kan sebulan sekali nih, kalau cowok kan nggak ada ya. Terus kalau kakak gimana tuh? Kalau bukan berarti laki-laki juga enggak. Kalau udah punya anak, nah kan, otomatis pasti akan ketemu dengan masalah-masalah yang dulu kita nggak pernah rasain. Tapi in the end semuanya kan akan ada satu benefit ya, it's worth it gitu. Jadi kalau kita setelah misalnya, saya ingat dulu waktu saya masih jadi spokesperson di Yayasan Jantung, itu ada satu moto yang pertama itu adalah rajinlah berolahraga, kedua makan makanan sehat, dan yang ketiga mengkondisikan stres. Nah, stres itu berarti kan berhubungan dengan mental health ya. Jadi otomatis kita tuh pasti tidak akan dengan bertambahnya usia, berarti otomatis kita akan dealing with something yang lebih besar dan lebih kalau hal-hal seperti itu kita sih terima aja ya. Kita nggak mungkin menghindari. Namanya hidup itu kan it's not getting better, malah kita yang semakin kuat, getting stronger. Dan yang penting kita selalu punya pegangan yaitu apa? Faith, keyakinan kita. Makanya itulah yang membedakan di negara kita, karena kita negara yang sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kan otomatis kita punya multiple religion di sini. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu fondasi yang kuat juga buat kita. Karena saya yakin di setiap agama itu pasti mengajarkan kita untuk respect our body, terus kemudian juga tetap bijaksana dalam menghadapi ya ujian dalam hidup. Misalnya ada orang juga berolahraga, sama. It's all about mind, mental kita. Di olahraga maupun kita juga mengalami satu stres dalam kehidupan, either di keluarga ataupun dalam masyarakat. Sama, kita juga bagaimana kita untuk tetap step forward, tetap maju. Bukannya kita give up gitu. Kalau kita misalnya dalam contoh konteks gym kan, pada saat badan kita pegel-pegel sakit, sore muscle, ada kan yang, aduh nggak mau deh, gue nggak mau latihan deh, pegel, apalagi leg day, ya kan? Habis leg day kan, mau turun tangga aja juga, waduh, tersiksanya minta ampun. Tapi kaki kita lebih kuat, justru kaki kita ini adalah yang menopang seluruh badan kita. That's why sakit banget. Tapi benefitnya luar biasa. Kalau kita juga udah bisa seperti itu, berarti juga kita secara mental juga kita bisa men-set mindset kita juga gitu. Misalnya kita ada masalah, ya kita harus jalanin, kita harus hadapin, terus kemudian bagaimana mencari solusi, jangan sampai kita tenggelam, jangan berubah stres itu menjadi depresi. Ya kita harus
pinter-pinter mengkondisikan stres itu gitu. Jadi misalnya kita berbicara dengan orang terdekat kita, mencari solusi atau main sama anak, sering ketemu sama mereka, terus atau juga beribadah, ya kan? Kalau kita beribadah, otomatis kita juga jadi tarik nafas, buang nafas. Oke, masih ada hari esok yang lebih baik, ya kan? Luar biasa. Kak, aku mau nanya deh, tips nih buat anak-anak muda di luar sana yang mau punya otot kayak kakak nih, yang punya punya body goals kayak kakak sekarang. Karena kan kakak udah usia segini tapi masih oke banget gitu. Kayak kalau misalkan ngelihat badan tuh kayak pertama kali aku nonton sinetron Bidadari ya kan, zaman aku masih SD kali ya sinetron Bidadari itu kayak masih sama aja gitu loh kak. Itu gimana tuh caranya tuh? Kalau mau punya otot seperti itu, mau berbahan seperti kami ya kan? Justru sebenarnya aku dulu dibanding waktu masih sinetron Bidadari dan sekarang, aku justru malah lebih baik. Sekarang sih ya kayaknya ya. Ya lebih kuat, lebih karena dulu kan masih ada baby fat ya, masih chubby gitu kan. Terus sekarang justru karena fatnya udah berkurang, kan otomatis muka jadi lebih berkarakter. Soalnya aku perhatiin ya, anak-anak zaman sekarang kan suka ada yang kayak gini tuh. Iya. Itu nggak ngerti juga maksudnya apa. Oh, maksudnya jawline-nya kan kayak gini. Iya, itu jawline itu. You wanna get your jawline, gak usah kosmetik, gak usah ke Surgery gitu ya beauty Kak. center untuk dibenerin. Just work out and eat well. Makan Oke. yang lemak yang baik, karbohidrat yang baik. Fat kita akan terkuras, terus muka kita jadi lebih bagus, lebih baik sebenarnya. Terus Oke. satu lagi kulit kita juga lebih sehat karena kita kan otomatis minyak dan airnya tuh baik yang kita masukin ke badan kita gitu. Jadi paling yang mau saya sampaikan buat anak-anak zaman sekarang adalah oke, kalau mau pengen otot boleh, tapi yang penting sih dapetin sehatnya dulu sih. Aku sih dulu nggak pernah kebayang waktu aku masih syuting sinetron Bidadari 24 tahun yang lalu. Aku dulu nggak pernah mikir bahwa I will have six pack. Karena six pack zaman dulu tuh aku anggap mimpi. Cuman yang aku tetap jalani itu adalah aku pengen tetap berolahraga because I like it, makes me feel better, enjoy banget. Karena kan pas kita berolahraga kan endorfin kita kan keluar. Jadi aku merasa bahagia, melakukan segala sesuatu dengan sukacita, dengan enjoy lah pokoknya. Nah, lama-kelamaan karena kita konsisten terus latihan, ya pastilah otot kita, badan kita juga akan lebih baik. Dan ternyata tiba-tiba ya otot lebih baik aja terus keluar, dan that's what I feel gitu. Jadi itu yang mau aku ekspresin. Di umur segini aja aku mulai nge-gymnya aja sebenarnya aku juga udah agak telat, tapi ternyata kalau kita enjoy jalanin terus, ya udah badan kita akan tetap lebih baik gitu. Jadi jangan pernah merasa aduh aku udah ketuaan nih, udah umur 30 baru mulai nge-gym. No, mikirnya sehat aja dulu. Sehat aja dulu, mulai aja dulu ya nggak Kak? Mulai dari sekarang. Semuanya ayo datang ke Osborn biar sehat gitu ya nggak Kak? Yes. Kakak suka latihan di Osborn mana sih by the way? Siapa tahu nanti ada yang mau lihat kakak gitu ya. Siapa tahu ketemuan ya, terus sharing ilmu ya. Soalnya ini semua yang kakak omongin ilmu udah kayak kuliah nih aku dengerinnya ya kan. Jadi nggak harus baca-baca lagi. Secara saya kan pemalas untuk membaca, jadi mendengar saya sudah cukup gitu rasanya. Kakak latihan di mana sih? Dulu aku pernah jadi dosen soalnya. Serius? Oh, pantas. Jadi kakak latihan di Osborn mana biasanya? Aku latihannya Osborn-nya di dua sih. Yang satu di Bintaro, Electronic City itu. Oke. Sama di Bell Park. One Bell Park. Oh, oke. Sekolah anak-anakku. Sebenarnya sih kan kalau Osborn kan orang bilangnya memang ngomongnya kayak alat gitu ya kan, dalam hal itu kayak alatnya better dibandingin yang tempat lain. Menurut kakak sendiri seperti apa sih alat-alat yang ada di Osborn? Alat-alatnya Osborn Quality, maybe, maksudnya kayak ya kalau kita bilangin alat-alat panatanya sih, aku jadi belajar teknologi, alat-alat yang baru, exciting banget. Jadi kayak kayak ketemu mainan baru kan. Oh jadi, gitu ya? Iya, jadi apaan nih? Terus kadang-kadang kan mau nanya sama
PT-nya lagi sibuk. Mm-mm. Paling aku juga kadang suka mengawasi, ada member kan yang udah pernah coba, aku ngeliatin dari jauh. Oh, itu buat latihan chest. Oh, incline chest press. Oh, oke. Terus, oh bisa single. Oh, bisa. Mm-mm. Jadi kan kadang-kadang kan alat ada yang memang hanya buat both hands gitu kan, yang misalnya push gini ya. Ternyata ada alat-alat tertentu yang bisa single. Jadi misalnya cuman yang kiri dulu nih, terus baru kanan, terus ya udah, terus kanan lagi. Bukan cuman buat upper body, tapi juga lower bodinya juga. Misalnya leg Mm-mm. press-nya juga bisa yang single. Banyak banget variasi-variasi yang alat-alat yang aku nggak ketemu di gym lain. Hanya di Osborne. Luar biasa kalau gitu Osbon ya. Terima kasih. By the way Kakak, kita mau soft opening Osbon Gym yang di Metro Sunter Plaza. Ini alatnya kita pakai Gym Leko sekarang. Gym Leko itu dari Swedia. Kakak harus coba juga ya. Nanti cobain ke Osbon Gym Metro Sunter Plaza. Kita mau soft opening di tanggal 10 Oktober, insya Allah. Hmm, Kan nanti kakak harus cobain alat-alatnya. You have to aku pasti compare. dikabarin sih. Iya dong, pasti aku kabarin seperti biasanya ya kan. Terus juga kita mau grand opening nanti di Osborne Gym Cibubur. Tapi masih di bulan November. Kalau grand opening sebenarnya sih kalau soft openingnya sudah. Jadi kakak sudah boleh ke sana, sudah boleh latihan, aman. Hanya belum Oh, gonjang kita saja sebetulnya. soalnya banyak lokasi syuting juga di Cibubur kan. Hmm, Jadi jadi kasih happy kakak. kalau kalau ada Osborne cabang Cibubur ada happy banget sih. Ada, ada banget di Plaza Cibubur kakak lantai 3. Di Cibubur itu kan ada saunanya juga. Nah, kalau untuk di Sunter malah nanti akan ada steam dan ice bath. Gitu kakak. Jadi kakak harus Ice datang bath. pokoknya. Ya, ice Uh, bath. Nah, kalau yang di Sunter, ini alat-alatnya lebih gila lagi sih. Ini gym Leko dan full satu klub itu kita gym Leko semuanya. Alatnya dari Gokil. Sweden, brand baru yang kita pegang. Kalau yang di Osborne cabang lain kan kakak udah biasa main Panata ya kan. Nah Iya, di Sun tuh gym Leko semuanya kan kakak bilang tadi kan kayak mainan ya. Seru ya kan kalau udah punya alat mainan baru gitu ya. iya. Silakan dicoba-coba alatnya dan diinfokan, infoin ke kita terus kakak buat temen-temennya ya kan. Nanti kita ketemu Iya. lagi. Hebat, hebat. Osborne maju terus. Amin, amin. Kakak juga ya, sehat terus, bahagia terus. Pokoknya perutnya harus six pack terus, ya nggak sih? Terima kasih Amin. banyak. Ilmunya luar biasa Bapak dosen. Aku nggak nyangka sih Bapak dosen. Tapi emang ya sih kalau ngomong dari tadi tuh kayak kakak semuanya ilmu, ilmu, ilmu gitu. Jadi kayak ternyata ya Iya, memang tapi Bapak kan dosen. ilmu Mantap. itu aku praktekkan kan, dan ternyata berhasil gitu. Iya benar, 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 benar. Jadi memang tidak hanya asal teori saja ya Kak, ada praktisnya jadinya perfect gitu, combo. Betul. Luar biasa. Kak Marcel, terima kasih waktunya. Masya Allah, sama sore. Thank you. Dadah Kak Marcel. Oke, bye-bye, Osboners. Iya, dadah Osboner dengan Tata dan Kak Marcel. Ketemu lagi nanti di Sabtu depan. Dadah. See you. Dadah.